Saranjana, kota gaib tak kasat mata ini lagi-lagi ramai dibicarakan. Cerita tentang kota misterius ini sering muncul, hilang tenggelam, dan kemudian muncul lagi. Di setiap kemunculannya, cerita tentang Saranjana ini selalu menarik perhatian warga Indonesia dari berbagai kalangan. Semua orang begitu ramai dan penasaran membicarakan Saranjana, sebuah kota gaib yang konon memiliki peradaban sangat maju, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Di internet kamu bisa mudah menemukan kisah kota Saranjana. Ada kisah pesanan sejumlah alat berat dari Jakarta ke Saranjana pada 1980-an. Ada juga cerita orang-orang yang sempat hilang, lalu mengaku tersesat di sebuah kota dengan peradaban maju. Atau kisah kurir yang mengaku mengantar paket dan sempat menginap di Saranjana. Lalu benarkah kota ini betul-betul ada? Jika kamu tertarik dengan kejelasan fakta gaib kota Saranjana, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Karena ini penting, di sini saya akan bercerita tentang kota Saranjana dari sudut pandang yang berbeda. Ini demi mencari kepastian kota Saranjana yang membuat banyak orang hanya bisa istighfar, karena tidak bisa tidur gara-gara kepikiran kota Saranjana ini. Apakah benar-benar ada, dan bagaimana ceritanya? Mari kita telusuri jejaknya bersama-sama. Nama Saranjana di muka bumi. Jika kamu mencari nama Saranjana di Google Map, dipastikan kamu tidak akan menemukan nama Saranjana sebagai nama lokasi geografi yang benar-benar asli. Melainkan nama Saranjana yang ditambahkan sendiri oleh pengguna Google di Pulau Laut Kalimantan Selatan, atau nama dalam kategori bisnis, seperti nama toko, nama kantor, atau nama perusahaan. Saranjana dalam dongeng cerita rakyat. Legenda Kerajaan Pulau Halimun. Alkisah tersebutlah sebuah kerajaan di Pulau Halimun, pulau nang baandak paling utara di tanah luas Pulau Borneo, dipimpin oleh saikung Raja Bangaran Raja Pakurindang, nang berisi dua anak lalakian, nang gagah perkasa wan bunga selangkar. Tak kakak nang Bangaran Sambung Batung, wan nang bungsu diberi ngaran Sambu Ranjana. Beberapa tokoh dalam cerita itu adalah Raja Pakurindang, Sambu Batung, dan Sambu Ranjana. Sebagian orang berpendapat bahwa nama Saranjana berasal dari nama tokoh Sambu Ranjana dalam cerita legenda kerajaan Pulau Halimun. Sambu Ranjana diceritakan memiliki sifat pendiam dan tertutup. Sambu Ranjana diperintahkan oleh Raja Pakurindang untuk tinggal di daerah selatan yang sepi dan tertutup dari dunia luar. Nama Sambu Ranjana inilah yang kemudian mengalami perubahan pelafalan menjadi Saranjana. Bisa juga nama Saranjana berawal dari nama tokoh Sambu Ranjana yang memang diceritakan sebagai sosok yang menutup diri dan tinggal di daerah selatan yang tertutup. Saranjana sebagai sebuah tempat gaib bisa saja dihubungkan dengan cerita legenda ini. Sambu Ranjana yang tinggal di alam yang sepi tertutup bisa diartikan sebagai sebuah alam yang berbeda dengan alam nyata yang ditinggali oleh Sambu Batung. Jika melihat nama Saranjana sebagai sebuah kota besar yang berperadaban maju dan tidak kasat mata, sepertinya belum ada hubungannya dengan cerita ini. Tetapi perlu diketahui bahwa, cerita legenda kerajaan Halimun ini hanya sebuah mitos saja yang substansinya bukan pada kebenaran alur cerita, tokoh, rentang waktu, atau tempat. Melainkan pada makna atau nasihat yang bisa diinterpretasi pada cerita tersebut. Saranjana dalam sejarah Kalimantan. Ambil nafas dulu, karena kita akan lanjut lagi melihat fakta Saranjana dari sudut pandang sejarah. Mencari kebenaran kota Saranjana sebagai kota gaib yang konon berperadaban tinggi ini sebenarnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami bro. Pertama, dari sudut pandang sejarah Kalimantan Selatan, nama Saranjana konon berasal dari sebuah permukiman Dayak yang berada di Pulau Laut. Pada zaman dahulu sekali, benar-benar ada sebuah kerajaan Nan Sarunai yang sudah ada sejak tahun 350 Masehi. Kerajaan Nan Sarunai adalah sebuah pemerintahan purba di wilayah yang sekarang masuk administrasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Nan Sarunai sendiri memiliki masyarakat yang berasal dari suku Manyan, salah satu suku Dayak tertua di Pulau Kalimantan. Beratus tahun lamanya suku Dayak Manyan menguasai wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1400, kerajaan Nan Sarunai harus runtuh ditaklukkan oleh negara Dipa. Beberapa kelompok suku Dayak Manyan diusir, termasuk diantaranya suku Dayak Samihim yang masih merupakan rumpun Manyan. Orang-orang Samihim inilah yang konon pertama kali mendiami Pulau Laut sebagai tempat pelariannya. Sebagian peneliti berpendapat bahwa cerita legenda kerajaan Halimun atau legenda Pulau Halimun dibuat atau diceritakan pertama kali oleh suku Samihim. Tokoh Sambu Ranjana menggambarkan kepala suku Dayak Samihim yang terusir karena perang dan kalah oleh negara Dipa, berpindah menuju tempat yang jauh, sepi, dan aman di Pulau Laut.
Nama Sambu Ranjana inilah yang kemudian diceritakan turun-temurun kepada anak cucu hingga pada akhirnya terjadi perubahan lafal Sambu Ranjana menjadi Saranjana yang letaknya berada di Pulau Laut. Yang kedua, dari sudut pandang sejarah Kalimantan Selatan, nama Saranjana konon berasal dari periode 300 tahun setelah runtuhnya kerajaan Nan Sarunai. Atau tepatnya pada masa Kesultanan Banjar. Sebuah prahara politik Kesultanan Banjar terjadi sekitar tahun 1660 hingga tahun 1663 akibat diangkatnya Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang hanya seorang keponakan raja menjadi seorang raja baru di Kesultanan Banjar. Sementara Pangeran Purabaya juga merasa berhak atas tahta, karena Pangeran Purabaya adalah putra raja sebelumnya dengan selirnya seorang putri dari Makassar. Konflik terjadi di antara dua kubu di kalangan bangsawan Kesultanan Banjar. Singkat cerita, Sultan Amarullah berhasil naik tahta raja, dan Pangeran Purabaya diberikan tanah apanage atau tanah pengganti tahta yang berada di Pulau Laut. Di masa selanjutnya, beberapa konflik sering terjadi antara kelompok Pangeran Purabaya dan Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Lalu apa hubungannya dengan kota Saranjana? Kemungkinan besar Saranjana adalah sebuah sugesti atau mitos daerah atau pemerintahan yang maju, kerajaan yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan keluarganya. Sebuah tanah impian dari seseorang yang merasa dizolimi, dan ingin menciptakan kerajaan yang penuh kemakmuran di tanah yang baru di Pulau Laut. Jadi Saranjana daerah adalah semacam memori kolektif, yaitu sebagai tanah impian dari apanage pemilik tanah pertama Pulau Laut. Sebuah cita-cita besar yang menjadi memori kolektif ini dibawa terus turun-temurun oleh keturunan Pangeran Purabaya. Selanjutnya Saranjana selalu digambarkan menjadi sebuah wilayah yang maju, bahkan lebih maju dari Kesultanan Banjar. Dan nampaknya cita-cita Pangeran Purabaya membangun tanah impian yang lebih maju dari Banjar terus diingat hingga kini. Banyak orang memberitakan Saranjana sebagai kota gaib berperadaban maju dan bahkan lebih maju dari peradaban kita sekarang. Saranjana dalam peta Hindia Belanda. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal, nama Saranjana sebagai nama lokasi geografi hampir pasti tidak akan ditemukan di peta-peta terbitan masa kini. Lalu, apakah nama geografi Saranjana tidak pernah ada di peta? Dari puluhan hingga ratusan peta abad 17 hingga abad 20 yang tersimpan dalam berbagai koleksi digital peta kuno, ternyata sangat sulit menemukan nama Saranjana. Namun sangat sulit bukan berarti tidak ada. Nama Saranjana ternyata sempat muncul dalam 3 peta terbitan Hindia Belanda. Yang pertama adalah peta tahun 1845 berjudul Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin, yang artinya adalah peta wilayah pesisir dan pedalaman Banjarmasin. Subtitle, Behorende tot de Reize, in het zuidelijk gedeelte van Borneo, yang artinya adalah perjalanan di bagian selatan Kalimantan. Peta ini diterbitkan tahun 1845, dan digambar oleh Salomon Muller, seorang naturalis kelahiran Jerman yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengumpulkan data di wilayah Hindia Timur. Saranjana dituliskan oleh Muller di bagian selatan Pulau Laut, yang kini masuk wilayah administrasi Kabupaten Kota Baru. Dalam catatan sejarah, Salomon Muller beserta timnya dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Alam, diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan penelitian di wilayah Hindia Belanda, atau wilayah Nusantara, yang kini disebut Indonesia. Muller diceritakan melakukan perjalanan ekspedisi penelitian selama hampir 10 tahun, mulai dari Batavia menuju Papua, Timor, kemudian Jawa, dan Sumatera. Tidak diketahui secara pasti apakah Mr. Muller ini sempat mampir di wilayah Kalimantan Selatan atau tidak. Tetapi yang jelas Muller menggambarkan peta pesisir Kalimantan Selatan. Dan oleh Muller inilah, Saranjana dituliskan sebagai sebuah tanjung yang terletak di Pulau Laut bagian selatan. Sebuah tanjung yang letaknya di antara dua pulau kecil, Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Yang kedua adalah peta Borneo yang ada dalam sebuah atlas berjudul Atlas van Nederlands Oost en West Indie, atau Atlas Hindia, Belanda, Timur dan Barat. Digambarkan oleh Isaac Dorseven. Buku Atlas Hindia Belanda Timur dan Barat dari Mr. Dorseven ini sebenarnya diterbitkan berulang kali, yang isinya berupa peta-peta wilayah kolonial Hindia Belanda di Nusantara dan juga di belahan dunia bagian barat jajahan Belanda. Namun hanya atlas terbitan tahun 1884 dan tahun 1894 saja yang benar-benar memunculkan nama Saranjana sebagai sebuah tanjung. Pada halaman peta Borneo, terdapat nama Saranjana atau Kap Saranjana, yang artinya Tanjung Saranjana. Lokasi Tanjung Saranjana ini hampir sama seperti yang digambarkan oleh Mr. Muller, tetapi Pulau Kijang pada peta Mr. Dorseven ini bukan berupa pulau melainkan berubah menjadi Kak Kijang atau Tanjung Kijang. Ketiga, peta tahun 1894 yang berjudul Zuidoskus Borneo atau peta pesisir Tenggara Kalimantan.
Peta ini bisa dikatakan peta paling valid yang dirancang untuk membantu navigasi di sekitar pantai Tenggara Kalimantan. Peta ini menampilkan batimetri atau kedalaman laut, dan ditandai dengan objek geografi, seperti beting, karang, dan objek lainnya. Pegunungan dengan ketinggiannya dan landmark lainnya di sepanjang pantai juga ditandai dalam peta ini. Diterbitkan oleh Biro Hidrografi Batavia, dan direkam secara trigonometri melalui pengumpulan data selama periode tahun 1889 hingga tahun 1892. Pada peta ini, nama Saranjana tertulis sebagai Sarangjanak dengan kenampakan geografi berupa teluk. Lokasinya berada di utara Pulau Karumputan. Dan pada peta ini nama Pulau Kijang atau Tanjung Kijang sudah tidak muncul lagi. Nama Saranjana, selain sempat muncul pada sebagian peta Hindia Belanda, tercatat juga dalam Kamus Geografis Statistik Hindia Belanda. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kampen pada tahun 1869. Khususnya di buku volume 3 pada halaman 252, tertulis, Saranjana, yang artinya adalah, Saranjana, sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Berdasarkan Kamus Geografi Hindia Belanda ini, nama geografi Saranjana memang benar-benar ada, dan benar-benar tercatat secara resmi. Berada di tenggara Kalimantan, atau tepatnya di sisi selatan Pulau Laut. Tetapi di kamus ini tidak dijelaskan, apakah Saranjana merupakan nama kota, nama desa, nama sungai, atau nama gunung. Tetapi jika dikaitkan dengan peta Mr. Muller, peta Mr. Dorseven, dan peta dari Badan Hidrografi Hindia Belanda, kemungkinan besar yang dimaksud dalam kamus ini, Saranjana adalah nama sebuah tanjung, yaitu Tanjung Saranjana. Saranjana dalam berbagai bahasa. Makin penasaran dengan kota Saranjana, mari kita coba mencari makna Saranjana dari sudut pandang bahasa. Bahasa India. Dalam bahasa India, Saranjana bisa diartikan sebagai tanah yang diberikan. Bahasa India Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta India, Saran artinya kurang lebih adalah tempat perlindungan, dan Jana artinya orang biasa, manusia, atau orang asing. Jadi, Saranjana bisa diartikan lokasi tempat perlindungan bagi orang biasa atau orang terasing. Bahasa Arab Kurdi. Dalam bahasa suku Kurdi, Saran berarti kota, dan Jana bisa diartikan surga. Saranjana kurang lebih berarti kota surga. Akulturasi budaya bangsa India di Nusantara memang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak sebelum Masehi. Begitu juga dengan datangnya bangsa Arab di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Maka tidak heran bahasa Sansekerta Nusantara sangat mirip dengan Sansekerta India. Begitu juga banyak kosakata Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab, dan hingga kini pun masih digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dalam sudut pandang akulturasi bahasa dari India dan Arab, kata Saranjana ini memiliki arti yang kurang lebih hampir sama, yang artinya yaitu tanah pemberian Tuhan, tanah tempat perlindungan, atau tanah surga. Bahasa suku Mandar. Dalam bahasa Mandar, Saran berarti sarang, dan Jana berarti elang. Suku Mandar sendiri adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Barat dan sebagian Sulawesi Selatan. Selain bermukim di daerah asalnya, masyarakat dari suku Mandar ini juga sering dijumpai di Kalimantan Selatan. Jadi tidak heran jika nama Saranjana mungkin juga berarti tempat yang pada saat itu menjadi lokasi sarang burung elang, sehingga orang Mandar yang tinggal di sana menyebutnya dengan Saranjana atau sarang burung elang. Mungkin saja sebutan Saranjana sebenarnya bukan menunjukkan sebuah kota, melainkan sebuah tempat yang memang banyak burung elangnya. Itulah fakta mengenai Saranjana dari sudut pandang Paper Maps. Dari sudut pandang bahasa, cerita legenda Kerajaan Halimun, gambaran peta Hindia Belanda, dan catatan sejarah Kerajaan Nan Sarunai dan Kesultanan Banjar, maka kamu bisa menghubungkan semua sudut pandang tadi menjadi sebuah kesimpulan. Apakah kota gaib Saranjana benar-benar ada? Atau hanya mitos saja? Atau mungkin masih ada hal gaib atau bukti lainnya yang belum terungkap yang menunjukkan bahwa kota gaib Saranjana ternyata beneran ada? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.